Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang pengolahan data menggunakan rumus matematika. Jadi, di dalam Microsoft Excel ini kita bisa menggunakan beberapa rumus matematika untuk mengolah data yang kita punya. Di antaranya kita bisa melakukan perintah perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, lalu perpangkatan, ada juga yang namanya fungsi sum dan juga fungsi sum if. Sekarang kita pelajari satu-satu ya. Di sini ada daftar persediaan UD Sejahtera bulan Maret tahun 2020. Di sini ada nama barangnya, lalu ada unit dan ada harga satuan. Di sini kolom jumlah masih kosong, jadi sekarang kita isi jumlahnya. Caranya, kalau di sini kan ada kamera digital 3 unit, harga satuan artinya satu barangnya itu harganya 750.000. Berarti jumlah itu harga 3 barang. Di sini kan unitnya 3. Nah, gimana sih caranya? Berarti kita harus mengalihkan si 750.000 ini dengan 3 unit. Ingat kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi atau rumus di dalam Microsoft Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Selanjutnya, kita pilih sel yang mau kita olah. Jadi kan kita mau mengalihkan antara unit dengan harga satuan. Jadi di sini kita tulis sel C6 dikali, untuk fungsi perkalian simbolnya itu tanda bintang. Nah, dikali dengan sel D6. Lalu klik enter. Nah, maka hasilnya 2.250.000. Lalu yang kedua, kita pencet lagi sama dengan. Nah, selain ditulis secara manual, kita juga bisa langsung pilih selnya. Kita klik selnya di sini, sel C7. Kita masukkan fungsi bintang. Lalu kita klik sel D7. Enter. Nah, ini kan datanya cuma ada 5 ya. Bisa aja nanti misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, itu datanya ada banyak, ada ribuan, ada ratusan. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa langsung kita pilih sel yang di atasnya nih. Sel E7 kita klik, lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka dia akan otomatis mengcopy fungsi yang ada di atasnya. Nih, jadi C8 dikali D8, C9 dikali D9, lalu C10 dikali D10. Oke, itu tadi fungsi perkalian. Sekarang kita masuk, di sini ada total. Jadi kita akan menjumlahkan total dari yang tadi sudah kita kali. Jadi total jumlah seluruh harga dari barang-barang yang kita punya. Untuk melakukan fungsi penjumlahan beberapa sel, kita menggunakan yang namanya fungsi sum. Jadi fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Kita kan mau menjumlahkan antara sel E6 sampai E10. Ini kan lebih dari satu sel. Jadi kita gunakan fungsi sum. Sama dengan, kita tulis aja sum, lalu kurung buka, kita pilih selnya, kita klik sel E6, lalu kita tarik, nah, tutup kurung. Jadi setelah sama dengan, kita masukkan fungsinya yaitu sum, lalu sel yang akan diolahnya ada di dalam kurung. Jadi kita buka kurung, E6, titik 2, E10, tutup kurung. Kalau udah, kita enter. Nah, jadi totalnya kita punya barang-barang dengan total harga 43.250.000. Sekarang kita beralih ke data yang di sebelahnya. Ada daftar pembelian HP Samsung Galaxy bulan Maret 2020. Di sini ada nama pembeli, ada nama barang, ada jumlahnya.
kita akan melihat total pembelian HP Samsung untuk tipe Galaxy Mini dan Galaxy Y. Caranya gimana? Kita gunakan fungsi SUMIF. SUMIF ini fungsinya sama dengan yang tadi, dengan fungsi SUM. Bedanya apa? Bedanya kalau fungsi SUM itu untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Kalau yang SUMIF, dia juga menjumlahkan data pada beberapa sel, tetapi dengan kriteria tertentu. Jadi kita masukkan dulu di sini sama dengan, kita tulis SUMIF, kita buka kurung. Nah, di sini tuh muncul sebenarnya fungsinya, rumusnya. Di sini ada range. Range itu kan kumpulan dari beberapa sel. Kita pilih range-nya yang nama kriterianya. Di sini kan kita mau cari Galaxy Mini sama Galaxy Y. Jadi kita pilih range yang ada Galaxy Mini dan Galaxy Y, yaitu di kolom J. Kita pilih. Kalau udah, kita masukkan simbol setelahnya, yaitu titik koma. Nah, untuk simbol ini beda-beda di setiap Microsoft Excel. Ada yang simbolnya titik 2, ada yang koma. Jadi kita harus mengikuti simbol yang ada di sini nih, yang ada di suggest rumusnya. Lalu di sini setelah titik koma masukkan kriteria. Jadi kriterianya apa? Kriterianya adalah Galaxy Mini. Jangan lupa Galaxy Mini-nya dikasih tanda kutip. Setelah itu kita masukkan lagi titik koma, lalu sum range. Jadi range jumlahnya kita pilih. Nah, kalau udah tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya adalah 7. Kita lihat benar nggak Galaxy Mini di sini ada 3 sama 4, 7. Benar ya? Lalu ada Galaxy Y. Kita ulang lagi. Diawali dengan sama dengan, masukkan fungsinya SUMIF. Buka kurung, kita pilih range nama kriterianya, titik koma, masukkan kriterianya. Kalau tadi Galaxy Mini, sekarang kita mau cari total Galaxy Y. Jadi kriterianya Galaxy Y. Titik koma, lalu pilih range jumlah. Tutup kurung. Enter. Hasilnya 14. Kita cek. 6 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya 14. Nah, tadi kita udah belajar perkalian, fungsi sum dan fungsi SUMIF. Lalu gimana kalau misalkan kita mau menjumlahkan nih, fungsi penjumlahan. Misal sekarang kita mau jumlahkan total Galaxy Mini dan Galaxy Y. Di sini kita tulis total Galaxy Mini dan Y. Karena di sini ada 2 sel, kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama kita bisa pakai fungsi penjumlahan, kita juga bisa pakai fungsi sum. Pertama kita pakai penjumlahan dulu, jangan lupa sama dengan pilih sel yang mau kita olah, yaitu sel K17. Kita klik, K15, lalu masukkan simbol untuk penjumlahan, yaitu tanda plus. Lalu kita pilih juga sel K16. Jadi rumusnya sama dengan K15 ditambah K16. Lalu enter. Hasilnya 21. Misal kita mau pakai fungsi sum, bisa kita masukkan sama dengan sum, buka kurung, lalu kita pilih selnya. Tutup kurung, enter. Hasilnya sama. Jadi apa bedanya penjumlahan dengan tanda plus dan sum? Kalau tanda plus itu hanya untuk 2 data atau 2 sel. Jadi misalkan 10 tambah 3. 10 tambah 3 gitu. Kalau sum itu untuk
banyak data. Misalkan ada 10, 15, 20 data, itu kita lebih gampang, lebih mudah kalau pakai sum. Selanjutnya ada pengurangan. Misalkan kita mau mengurangi yang Galaxy Mini dikurangi Galaxy Y. Di sini sama dengan pilih selnya. Nah, untuk pengurangan itu simbolnya min. Ini. Nah, hasilnya min 7 karena 7 dikurangi 14, maka hasilnya min 7. Lalu pembagian. Misalnya si Galaxy Y nih 14. Mau kita bagi, misalkan 14 kita bagi 2. Sama dengan Galaxy Y. Kalau pembagian rumusnya, simbolnya itu garis miring. Garis miring 2 misal. Hasilnya 7. Selain itu, satu lagi ada pangkat. Misal kita mau cari pangkat sama dengan 5 pangkat 2 misal. Kita tulis 5. Terus simbol pangkat itu segitiga. Segitiga yang nggak ada kakinya kayak gini. Lalu kita tulis mau pangkat berapa. Kita pilih pangkat 2. Nah, hasilnya 25. 5 dikali 5. Hasilnya 25. Oke, itu tadi rumus dan fungsi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam pengolahan data. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.